sebenarnya positioningnya gitu. Nah, kita melihat bahwa ada satu cut off point gitu, bahwa minimum kawasan hutan itu 30% dari sebuah luas wilayah lah gitu ya. Itu tidak boleh di bawah itu. Bahwa memang hutan itu adalah sebuah ekosistem. Nah, memang sekarang ada istilah KEE, kawasan ekosistem esensial ditambah lagi. Ya, jadi bahwa hutan itu bukan hanya tempat pohonnya, tapi dia adalah satu sistem ekosistem gitu. Nah, biasanya memang beririsan antara kawasan yang memang harus tetap menjadi hutan. Jadi bukan berarti kita butuh hutan berapa ya, bukan. Tapi ada kawasan yang memang tidak boleh dialihkan dari hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Lestari, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elstianto Dardak. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada acara podcast yang hari ini. Hadir juga Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Bapak Karniawan Purwanto Sanjaya. Selamat siang Pak Emil dan Pak Karniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini, sehat? Sehat, senang sekali bisa berkunjung ke kantor Perhutani dengan Pak Iwan dan ketemu banyak kawan lama yang dulu pernah saya temui dan kita bekerja sangat dekat dulu waktu saya bupati di Trenggalek gitu. Jadi ya sekaligus nostalgia gitu juga ketemu kawan-kawan lama di sini. Senang ya Pak berarti ketemu kawan-kawan lama juga. Ya. Nah, ini sebelum saya melanjutkan, mungkin Pak Kadirvi ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Emil. Ya, teman-teman Rimbawan Jawa Timur, kita kedatangan tamu istimewa, sahabat Rimbawan. Beliau juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Jadi bukan asing lagi. Kita di sini Pak Emil kami sampaikan, Ngopi Lestari itu adalah singkatan sebenarnya. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Nah, ini inisiatif yang kekinian, era milenial dan digital, sehingga harapannya komunikasi nanti secara internal bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Syukur nanti juga dinikmati karena ini YouTube ya, bisa dinikmati segenap seluruh ya media maupun khalayak umum, sehingga isi-isi nanti ya ngobrol ringan tapi ada solusi-solusi, kira-kira gitu Pak Emil. Dan hari ini kita fokus ke pemberdayaan masyarakat desa hutan, kira-kira seperti itu Mbak. Terima kasih Pak Karniawan atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Emil mengenai sejarahnya Bapak dari menjadi Bupati Trenggalek sampai menjadi Wakil Gubernur sekarang ini seperti apa sih Pak? Wah, perjalanannya kalau diceritakan detailnya panjang ya, karena saya kan maju pilihan Bupati 2015. Jadi sudah 7 tahun yang lalu gitu ya. Tapi singkatnya bahwa saya sebenarnya karir saya lebih lama itu di lingkungan yang gak jauh berbeda, di badan usaha milik negara waktu itu selama dari 2011 sampai 2015 pertengahan Pak. Jadi di Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sebelumnya lagi kami bekerja di bidang keuangan, termasuk menjalankan proyek-proyek dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan lain sebagainya. Itu karir yang lebih lama lagi lah sebelumnya. Tapi kebanyakan bergerak di bidang infrastruktur. Jadi biasa itu berurusan dengan pemerintah ya. Jadi kita berurusan dengan pemerintah, kita tahulah seluk-beluk pemerintahan kayak gimana gitu. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya. Jadi waktu tahun 2015 memutuskan maju, itu kan sempat juga di salah satu debat itu, bisa nggak sih orang kota ini ngurusi pemerintahan? Gitu. Dipikir kita nih kerja di swasta murni yang kemudian nggak tahu seluk-beluk pemerintahan. Saya sampaikan bahwa justru saya sangat memahami waktu itu peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah,
peraturan mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang rezimnya itu berbeda sistemnya gitu. Betul. Dan bagaimana kemudian kita harus melakukan siklus penganggaran itu kan ya nggak bisa kayak swasta yang tak gitu kan. Nah itu sudah terbiasa itu, sehingga ya alhamdulillah bisa melalui prosesnya. Pertanyaannya kenapa kok mau jadi bupati kan gitu kan? Ya juga nggak terlalu direncanakan sebenarnya. Jadi waktu itu memang harus diakui gitu, Pak Presiden kita sekarang itu Pak Jokowi itu adalah kepala daerah yang fenomenal. Sehingga kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang bermunculan setelah beliau itu terutama menjadi gubernur DKI. Ya. Dari wali kota Solo jadi gubernur DKI. Lalu muncullah di situ sosok seperti Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat ya. Bahkan sosok yang udah duluan pun jadi muncul kelihatan gitu, seperti ya ada Mas Aswar Anas di Banyuwangi, Bu Risma di Surabaya, lalu ada yang baru-baru Kang Bima Arya. Wajah-wajah yang dianggap sebenarnya nggak terlalu tipikal politisi waktu itu dianggapnya Teknokrat mungkin. teknokrat gitu. Walaupun kalau Bu Risma memang birokrat, Mas Anas pernah jadi MPR ya, tapi kemudian pendekatan dalam melakukan kerjanya sebagai kepala daerah tuh terekspos oleh media, tentu dengan segala sudut pandang ya dalam melihat itu. Nah akhirnya mulai muncul keterbukaan dari para elit politik untuk menarik wajah-wajah baru. Silahkan nih wajah-wajah baru masuk ke ajang pilkada. Saya salah satu wajah baru yang dianggap mungkin bisa gitu ya maju di pilkada di Trenggalek, karena itu kampung halaman saya gitu. Jadi saya diminta untuk maju dan ternyata betul memang partai sangat terbuka, karena waktu itu saya diusung 7 partai. 7 partai itu mengusung itu. Yang tidak mengusung hanya 2 partai yang punya kursi hanya, jadi dari 9 7 mengusung. Jadi mereka sangat terbuka dengan wajah baru, walaupun belum punya jam terbang secara politik, tapi secara profesional atau pemerintahan dianggap punya, itu dia welcome. Dan itu yang buat saya maju menjadi bupati waktu itu. Dan sampai hari ini akhirnya ternyata takdir membawa saya untuk meneruskan pengabdian di level Jawa Timur. Yes. Proses yang luar biasa sekali ya Pak, sampai di titik sekarang ini. Nah untuk selanjutnya ini langsung saja mengenai hutan. Nah menurut Bapak nih, bagaimana peran hutan sebagai penyangga kehidupan di Provinsi Jawa Timur? Ya, jadi begini, hutan, definisi hutan ini menarik. Karena Pak Iwan terus terang, saya juga sering menemukan gitu, bukan hanya di Jawa di mana perhutani bertugas, tapi di luar Jawa juga. Bahkan ada yang guyon, sebenarnya ibu kota Kalimantan Tengah itu statusnya kawasan hutan. Pernah dengar kan Bapak? Pernah. Jadi hutan ini apa sih sebenarnya positioningnya gitu. Nah kita melihat bahwa ada satu cut off point gitu, bahwa minimum kawasan hutan itu 30% dari sebuah luas wilayah lah gitu ya. Itu tidak boleh di bawah itu gitu. Dan Jawa Timur bersyukur bisa memenuhi itu, tapi setipis ditambah adanya tahura-tahura gitu ya. Cuman saya melihat bahwa memang ini kita bicara mengenai land cover gitu, bahwa memang hutan itu adalah sebuah ekosistem ya. Nah memang sekarang ada istilah KEE, kawasan ekosistem esensial, ditambah lagi gitu ya. Jadi bahwa hutan itu bukan hanya tempat pohonnya, tapi dia adalah satu sistem ekosistem gitu. Nah biasanya memang beririsan antara kawasan yang memang harus tetap menjadi hutan. Jadi bukan berarti kita butuh hutan berapa ya, bukan, tapi ada kawasan yang memang tidak boleh dialihkan dari hutan. Kalau target hutan sekian persen kan di mana aja hutannya kita ceplok bisa kan gitu. Nah, di antaranya yang harus biasanya di-preserve menjadi hutan, itu saya pernah mengalami sendiri ya, di daerah yang elevasi, yang punya kemiringan, lereng. Itu daerah yang sangat priority dipertahankan sebagai kawasan hutan. Karena kalau dikonversi, itu maka stabilitas ekosistem berubah. Catchment area untuk bisa kemudian memastikan debit air di sungai ini bisa lancar, itu kan harus dijaga. Jadi ada kawasan, jadi ini bukan hanya kuantitatif, tapi secara kualitatif hutan harus beririsan dengan daerah-daerah yang memang esensial. Nah inilah yang menurut saya penyangga kehidupan tadi menjadi sangat penting.
Jadi hutan itu bukan sekedar target kosong aja gitu bahwa oke sekian persen lahan kita harus hutan, bukan. Tetapi bahwasanya ada daerah yang bahkan kalau hari ini sudah terlanjur bukan hutan, kembalikan jadi hutan. Menurut saya begitu. Kita harus punya keberanian Pak, untuk mengembalikan bahkan. Karena ada daerah-daerah yang memang harus dijadikan hutan lagi gitu. Melestarikan lagi pasti. Bahkan meskipun mungkin secara tatanan ini ya agrarianya itu Betul. tidak masuk kawasan Bapak menurut saya ya. Nah, tapi itu tidak mudah karena melimit ruang dari tata guna lahan yang memang ruang private itu sulit Pak. Saya pernah misalnya sekali lagi kan saya sangat-sangat akrab dengan perhutani karena pernah jadi bupati di Trenggalek. Saya bahkan guyon tadi ketemu Mas Andi mantan waka di sana ya. Saya bilang bupati yang sebenarnya ini justru kepala perhutani karena setengah dari wilayah Trenggalek lebih itu adalah kawasan hutan negara yang dipercayakan kepada perhutani untuk mengelola gitu. Jadi memang perhutani menjadi sebuah entiti yang dipercaya oleh negara untuk melakukan pengelolaan hutan secara apa yang disampaikan beliau, lestari tadi, berkelanjutan tapi sustainable. Lestari ada dua kan, lestari secara hutannya tetap ada, kedua menghasilkan bagi negara dan bagi rakyat. Inilah sebabnya kita lihat bahwa dulu pernah ada programnya REDD ya, REDD untuk carbon trading itu. Tapi syaratnya memang waktu itu saya ingat di Bali kemudian ada demonstrasi besar-besaran karena banyak orang melihat bahwa kalau orang dilarang untuk kemudian hidup berdampingan dengan hutan itu sumber penghidupan juga bagi masyarakat desa hutan. Betul. Jadi konsepnya itu bukan kemudian Anda jangan sentuh hutannya, Anda dikasih uang, itu mencabut dia dari akarnya. Waktu itu argumennya seperti itu. Nah, jadi hutan adalah penyangga kehidupan tadi karena dia menentukan siklus air gitu. Makanya saya dulu Pak pernah ngurusin geothermal di World Bank. Nah, ada anggapan geothermal itu tambang yang kemudian akan merusak hutan. Di counter sama para pakar geothermal, oh salah. Justru geothermal itu perlu water cycle-nya itu untuk menjaga supaya reservoirnya itu tetap bisa menghasilkan uap. Dari mana itu? Dari menjaga fungsi hutan. Dari lingkungan situ makanya juga. Dia ngembangkannya itu pakai well pad kan. Well pad yang mungkin luasnya sekian itu baru dia bor, mengeluarkan steam dan steam itu harus diinjeksi terus dan harus dijaga siklus airnya. Jadi itu salah satu argumen. Nah, ini salah satu contoh bagaimana tadi kawasan hutan menurut saya penyangga kehidupan dalam konteks tadi bagaimana siklus air, mencegah longsor dan lain sebagainya. Dia harus ada di tempat yang tepat, irrespective of atau tidak terbatas kepada status tanahnya. Makanya ada hutan negara, ada juga yang dipreservasi dalam RT RW sebagai kawasan hijau tetap. Lalu yang kedua, menyangga kehidupan adalah dia menjadi sumber penghidupan yang lestari juga. Nah, disinilah saya lihat peran perhutani menjadi sangat penting. Bagaimana ada suatu sustainable economic utilization dari kawasan hutan. Dan ini jadi penting terutama di Jawa. Jawa Timur ini luasnya 48.000 km persegi. Penduduknya 40 juta. Penduduknya besar. Kelihatannya luas. Tapi bandingkan Malaysia. Malaysia luasnya 130.000 km persegi. Penduduknya 30 juta. Cuma 30 juta. Bandingkan Australia jangan ditanya ya kan. Walaupun tidak apple to apple ya karena lahan tuh tidak sama suburnya, kandungan mineral sama. Tapi kita potong inilah ya secara umum lah gitu. Belanda lebih kecil sedikit dari kita, 42-43.000 km persegi, tapi penduduknya cuma 17 juta. Population pressure ini sangat besar, sehingga mau nggak mau memang kita harus bisa menjaga agar hutan ini lestari. Yang kedua adalah hutannya kan dijaga. Kalau nggak dijaga ya pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nggak semuanya selesai dengan penegakan hukum yang konvensional kan gitu. Maka dibutuhkan juga menjaga agar hutan tetap sesuai fungsinya. Itu perlu resources. Nah, disinilah kan Bapak diminta untuk bisa mengelola itu kan. Bagaimana supaya ada sustainable menjaga. Jadi KPI-nya kan selalu adalah fungsi hutan terjaga. Tapi itu pun nggak bisa tanpa effort kan. Itu perlu effort. Tapi di sisi lain juga bisa mengenerate hasil bagi negara dan bagi masyarakat. Ya itulah penyangga kehidupan hutan di mata saya. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Kadifri ingin menambahkan? Iya Mbak, jadi ada case ini Pak, di Nganjuk. Kawasan desa itu hanya 250 hektar. Kawasan hutan itu 1.200.
1.200 ini kan dalam tanda petik dikelola dalam bentuk wengkon, pangkuan. Sehingga pada saat kita kolaborasi dengan masyarakat, luasan desa 250 tambah 1.200, 1.400. Efeknya, para katakanlah kami menyebut mitra, itu melakukan tumpang sari, Pak. Iya. Tapi memang hutannya bagus, sudah besar. Pada saat awal, tanaman pangan, kira-kira tanaman pertama sampai tahun ketiga, itu palawija, karena hutan masih rendah, Kanopinya tegannya belum. belum tertutup. Mm-mm. Nah, yang case saya sampaikan ini kemarin bergeser ke porang dengan luasan itu. Lagi tren juga Pak porang. Ya, ini 2019 sempat booming dengan harga yang sangat bagus dan ya bahasa mereka itu bedah rumah sudah tidak ada Pak di sini. Kami sudah bisa Sudah makmur ya. Nah, artinya apa yang disampaikan Pak Gubernur ini sejalan dengan yang kita lakukan. Hanya tentu kita terus zamannya ini zaman VUCA. Artinya komoditi sudah berubah, harga juga berubah. Nah, ini kita harus sinergi, Pak. Kami ingin sekali berkolaborasi dengan stakeholder untuk bergotong royong bagaimana nih kesejahteraan tetap jalan, tapi di satu sisi karena kelestarian ini juga menjaga artinya perubahan iklim yang nggak menentu. Iya. Jadi bencana alam ini sebenarnya bisa tercegah kalau hutannya masih terjaga baik. Saya kira people, planet, profit yang digaungkan di perhutani ini sejalan dengan kebijakan dengan pemerintah provinsi, saya kira itu. Kalau terkait tanaman yang tumpang sari itu tadi Bapak mungkin sesuai dengan geografisnya dan unsur tanahnya juga kayak gitu ya? Persis. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Pak Gubernur, cerita ada daerah-daerah miring yang memang harus tetap dijaga konservasi. Kita yang namanya masyarakat ini kan tidak semuanya sadar. Digarap kentang, digarap yang Tidak terbuka. sesuai dengan komoditas yang ada di sana mungkin. Betul, artinya secara ekonomi barangkali jangka pendek iya, tapi secara keseluruhan nanti akan rugi juga. Iya. Sehingga perhutani mendorong itu ada perubahan jenis, Pak. Perkebunan itu solusi. Contoh kopi, misalnya dari yang semusim tadi digeser ke komoditi-komoditi yang memang menguntungkan secara ekonomis, tapi tetap bisa terjaga secara ekosistem. Kira-kira seperti itu kita dorong seluruh wilayah yang mempunyai kriteria miring dan risiko longsor. Saya kira banyak juga di berbagai tempat kita. Iya, jadi kita menemukan walaupun ini juga terjadi di lahan non perhutani tapi lagi lah yang lain. Iya. Saya datang itu longsor waktu itu di Bondowoso, itu karena ditanami kentang itu tadi gitu. Jadi nggak semua tanaman itu cocok. di lahan Maka tersebut. memang kenapa ada bidang ilmu planologi kehutanan kan ya untuk Ya, itu, karena ada, mereka ya. bisa ngelihat antara kondisi morfologinya ya, apa Ya. istilahnya ya. Morfologi itu karena kita bukan bicara kontur aja ya, tapi juga bicara jenis Tanahnya. Iya. tanah-tanah yang Pasir. expansive soil itu rawan longsor. Nggak selalu tuh wisdom bahwa oh dikasih bambu itu bagus, nggak juga karena weight-nya dia, akar dia nggak bisa menunjang atasnya, sehingga jenis tanahnya itu belum tentu cocok untuk beberapa yang punya potensi tanah gerak gitu. Jadi, nah saya ngerasakan ini karena saya berkolaborasi dengan insan-insan perhutani dalam mengatasi Trenggalek yang memang rawan sekali terjadi longsor, tanah gerak. Beda kalau longsor itu kan kadang-kadang kayak Jatuh. rontok ya. Langsung rontok. Tapi kalau sliding line itu kayak tiba-tiba tuh satu bongkah ini geser. Langsung geser memang Geser, rawan. srek gitu. Iya. Nah, ini karena tadi batu-batuan dia, batu bukan tanah. Tapi kalau kemasukan air itu akan menciptakan sliding line secara perlahan. Maka kita harus membangun drainage supaya air tidak masuk ke dalam struktur batuan tadi. Nah, ini semua tadi ada ilmunya di situ Ya. di dalam KLHK ada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang tentu eksekusinya diantaranya dilakukan oleh perhutani dalam melakukan rencana tadi. Tapi kita juga nggak mungkiri ada tantangan bahwa kadang-kadang bibit-bibit pohon itu ya ada juga yang sengaja merusak.
Jadi ya nggak gede-gede pohonnya gitu, karena takut nanti kalau sudah naungan akhirnya pangannya nggak bisa tumbuh lagi. Nah, porang relatif lebih tahan ya terhadap Betul. naungan. Itu pergerakan positif tuh, artinya oh ada komoditi yang secara income lebih baik. Nah, kebetulan sebenarnya agroforestry produk itu punya nilai yang lebih tinggi sebenarnya, tapi tidak mudah. Karena dia fluktuatif tadi, VUCA tadi kan, volatile, uncertain, complex, ambiguous, termasuk komoditi-komoditi ini. Jadi jangan juga kemudian ini kan orang tuh di latah gitu, nilam semua gitu. Iya. Harus, saya bilang nggak akan bisa orang latah tuh excellent. Excellence itu dibangun dengan proses gitu. Jadi dia harus mulai paham bagaimana sih merawat sebuah jenis tanaman yang tepat gitu. Makanya memang kita juga berharap sebenarnya jangan sampai petani hutan itu terlalu terekspos kepada risiko pasar, kasihan karena mereka nggak punya capability untuk menampung itu. Disitulah kita butuh agregator yang istilahnya amanah ya. Iya. Mudah-mudahan tentunya makanya kita tahu ada kan sekarang ada 3 kategori ya, KTH, LMDH, sama kelompok perhutanan sosial. Iya. Tapi kan semua pilarnya ini kan sebenarnya kultur gotong royong masyarakat. Ini harus kita wadahi supaya kita bisa memitigasi resiko-resiko dalam budidaya komoditi agroforestry. Betul. Masuk lingkar wilis. Lingkar wilis itu potensinya sebenarnya ke arah situ. Itu kan kawasan mayoritas di lingkar Gunung Wilis itu yang nanti ada bandara di Kediri, kemudian ingin membangun jalan lingkar di atas dari mulai Ngebel ketemu sampai ke Sedudo Nganjuk sampai ketemu lagi ke Sendang Tulungagung itu pengen dijadikan kawasan agroforestry gitu. Mungkin yang terpenting itu juga medianya juga ya Bapak, biar memperkuat pembibitannya juga, jadi biar nggak gampang. Nah kalau itu kan Mbak ahlinya nih sebagai excellent academic di bidang kehutanan ya. Jadi kalau kami melihat supply chain-nya itu harus lengkap ya, dari mulai nursery sampai ke ini end to end dari sisi produksi ya. Dan ya saya berharap lebih banyak lagi SDM Jawa Timur yang menekuni bidang ini gitu, bidang agroforestry, karena seninya saya yakin berbeda gitu, komoditinya lebih eksotik tapi juga tentunya butuh atensi yang lebih tinggi gitu. Ada sekarang KKN di beberapa universitas itu sudah di lokasi-lokasi hutan, tidak di dalam saja tetapi masyarakat. Ya. Jadi saya kira tadi orang SDM yang bisa menangani agroforestry ya memang diawali dari praktek-praktek di mahasiswa, kemudian nanti secara bisnis dia sangat menguntungkan, akhirnya kan menjadi oh ini bisa loh, ini jalan untuk masa depan yang lebih cerah kira-kira gitu untuk generasi Iya. Ya, dan memang betul pada saat kami mau coba waktu itu di Trenggalek kita menerapkan sebuah taman teknologi pertanian Science Technopark di bidang minyak atsiri dengan UB juga. Ya, nah waktu itu tapi untuk pusat unggulan iptek bidang atsiri. Ya intervensinya dari hulu, dari bibit. Salah bibit sudah ke belakangnya udah repot. Ibaratnya sapi gitu ya, kita salah. Kalau peternak sapi perah yang skala besar, mereka punya semacam analisis genetik atau ini untuk tahu ini sapi ini kira-kira kalau nanti udah umur produktif menghasilkan susu, kira-kira produktif nggak susunya? Kadang-kadang antara ngasih makan sama hasil susunya nggak imbang. Kan itu yang berat. Nah, kalau emang kan sudah diakhirkan awal aja gitu, ya, ada jalur hidupnya juga bukan sebagai saipra. Sama seperti bibit yang harus tepat, dari bibit yang tepat baru langkah berikutnya bisa jalan gitu. Apalagi tanaman model, mohon maaf, cengkeh. Cengkeh ternyata saya kemarin ngecek gitu. Di Jawa ini relatif cengkehnya sekarang kecil-kecil Pak. Luar Jawa lebih gede-gede, sehingga waktu dibelah katanya waste-nya lebih sedikit kalau cengkeh dari luar Jawa. Nah ini PR Pak, karena kita banyak sekali LMDH yang mengandalkan komoditi cengkeh pesanggemnya kan, masuk Trenggalek, Pacitan. Nah itu mungkin bagaimana tuh meremajakan dengan bibit yang tepat itu. Karena cengkeh itu kan kalau nila mungkin satu cycle tanam baru. Gitu. Gitu. Musiman. Tapi kalau yang cengkeh kan seterusnya. Nah ini biasanya termasuk kopi tertentu dan apa itu agak sulit kalau starting pointnya udah salah itu istilahnya apa nasib buruknya diwariskan kepada berikutnya gitu. Jadi benar dari excellence di bidang nursery itu penting sekali untuk kita. Betul. Nah untuk selanjutnya Bapak, menurut Bapak Emil nih,
kondisi hutan di Jawa Timur itu sekarang seperti apa sih, Pak? Jadi ya kita tidak memungkiri population pressure-nya luar biasa gitu ya. Di sisi lain memang Jepang itu juga sama kayak kawasan dia malah banyak gunung kontur. Tapi orang memilih tinggal di kota dengan bangunan yang lebih bertingkat gitu. Kalau di kita di Jawa Timur nyebar itu. Kita pergi ke atas gunung itu bisa ketemu pedesaan yang banyak penduduk. Dengan segala plus minusnya, saya sempat bilang, gimana cara kita menerapkan IMB gitu. Kan harusnya orang bangun pakai IMB, izin mendirikan bangunan, atau sekarang udah berubah lah jadi PBG ya. Nah cuman ya gitu, kadang-kadang dia punya rezeki, dia bangun dulu teras dikit, masih semenan. Kita tengok lagi tahu-tahu udah keramik. Kita tengok lagi tahu-tahu ini gitu. Terus pas udah jadi semua kita suruh bongkar kan nggak mentolo gitu loh, nggak tega kita kan. Ini tantangan kita dalam melakukan enforcement gitu, karena mereka juga bangunnya memang nggak yang langsung kayak proyek begitu. Kalau kayak proyek bisa kita segel, kita stop. Ya itu ada rezeki dikit, ya semen dikit, ya apa ya susah kita. Rumah-rumah tumbuh gitu cocok loh, kok tiba-tiba dia jadi. Ternyata lokasi dia di bawah tebing begini. Begitu kemudian tanah itu longsor ya jatuh ke rumahnya, dan banyak sekali yang rawan. Jadi satu itu, kedua kita tidak memungkiri juga yaitu population pressure. Salah satu staf bapak dulu tapi itu sempat sambat loh Pak. Lucu Pak katanya, apa? Jadi di tanah mereka sendiri mereka biarkan itu tanaman pohon itu ya kayu itu tetap tumbuh. Nah untuk nanam pangan yang numpang di lahan perusahaan nih. Iya Pak, sambat begitu. Padahal agak jauh loh ya Pak ya. Iya agak jauh, tapi dia malah nanamnya tempat kita Pak. Tapi di tempat dia biarin aja tuh pohon dia tetap tumbuh gitu kan. Ya unik ya. Jadi memang kita tidak bisa menghindari social issue. Saya tidak mau menjadi seorang pemerintah yang menyalahkan rakyat saya, itu juga nggak tepat gitu. Saya yakin kita the best solution itu bukan punishment tapi insentif gitu. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa eksistensi hutan ini justru menguntungkan mereka, lebih baik bagi mereka, itu kan ya. Nah cuman kan itu perspektif jangka menengah, bukan jangka pendek. Nah masalah-masalah jangka pendek ini menjadi penting. Saya satu yang kita ingin pastikan adalah memang kita harus mengatasi kemiskinan. Nah kemarin saya baru rapat koordinasi TKPK, kebetulan sebagai wakil gubernur saya membantu bertanggung jawab kepada Ibu Gubernur untuk menjadi ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Kalau kita cermati beberapa kabupaten tuh angka kemiskinan tuh bisa sampai 20, 22, ada yang 18%. Tapi angka penganggurannya mungkin cuma 3, 4, 5%. Artinya apa? Orang itu miskin bukan karena nggak kerja, tapi kerjaannya itu nggak menghasilkan. Bahkan untuk membawa mereka mencapai garis kemiskinan tadi itu. Bisa berada di atas atau lebih baik dari garis kemiskinan. Nah ternyata setelah kita cek, profesi terbanyak yang mengalami ini adalah di bidang agro. Tentunya diantaranya juga tani hutan misalnya gitu ya. Jadi, nah inilah yang kemudian kita berharap bagaimana kita bisa mendorong orang untuk berpikir sustainable kalau perutnya aja masih masalah kan gitu. Jadi ini PR besar kita. Nah makanya kita ingin mengajak perhutani, ayo kemudian dengan basis 1.800-an lebih LMDH, 1829, kemudian ada lebih banyak 5.000 KTH ya kalau nggak salah. Kemudian yang KTH, terus ada 347 kelompok perhutanan sosial. Bagaimana semua ini menjadi basis untuk intervensi kita. Jadi kita bantuannya bukan hanya bansos, tapi bantuan yang memberdayakan mereka. Jadi pemerintah ngasih bantuan yang arahnya itu justru membuat mereka seiring dengan pelestarian hutan gitu misalnya. Jadi kalau milih bibit, pilih bibit yang nggak mungkin bikin orang itu pengen nyabutin bibit pohon kan gitu kan. Karena inline gitu. Jadi insentif yang seperti itu. Makanya saya sudah minta juga diskusi dengan Pak Jumadi, Pak Dinas Kehutanan, Pak kita harus punya master plan mengatasi kemiskinan agro di kawasan hutan. Gitu. Jangan sampai hutan menjadi kantong kemiskinan. Kita ingin rubah, kalau hutan menjadi kantong kemakmuran, insya Allah hutannya bisa lestari. Tapi kalau kantong kemiskinan, ya kita tiap hari nyalain orang terus aja kerjanya gitu. Harus pintar-pintar memilih komoditasnya ya Pak. Nah ini kan ya pakar-pakar seperti Mbak ini dan Pak Iwan ini kita butuh sekali inputnya. Bagaimana kita bisa
mengatasi itu, dan saya tahu memang nggak bisa dibebankan satu pihak, ini kan Betul. stakeholder harus bareng-bareng, termasuk kami di pemerintahan, sekarang juga ada kepala desa kan, Ya. bagaimana semua bisa, termasuk memang sekarang kita tahu juga ada potensi-potensi non kayu seperti ya agroturism dan lain-lain yang juga bisa dimanfaatkan. Itu memang tidak bisa digebiah-guyah ya, nggak semua lantas semua desa pasti bisa jadi desa wisata ya, kita realistis lah, sebenarnya nggak juga, nggak semua bisa. Tapi beberapa yang bisa itu kan akhirnya juga, contoh ini saya nggak pakai hutan ya, di Bangsering di Banyuwangi itu kan tantangannya dulu itu adalah orang itu menggunakan penangkapan ikan yang tidak sustainable, bom dan lain-lain. Nah, orang yang biasa ngebom ini tiba-tiba dilatih dan disertifikasi jadi diver. Betul. Wah, dia bangga akhirnya. Wah, saya mau diving apa kalau saya bom semua ikannya? Akhirnya justru dia malah jadi instruktur dive. Iya. Di TOT jadi instruktur dive, dia justru yang mempertahankan. Betul. Dilestarikan lah itu, kemudian akhirnya kita Pemprov waktu itu ya, zaman ini sebelum Bukovic dan saya, ya tapi kita terus lanjutkan apa yang baik itu gitu. Jadi ya itu salah satu contoh. Jadi memang harus kita shift gitu. Capek kalau kejar-kejaran gitu, main kucing-kucingan kan. Iya. Bagaimana dia inline dengan apa yang kita ingin capai gitu, sehingga ya tadi kantong kemakmuran yang kita bangun. Kalau mereka sudah makmur, orang mau coba masuk nih, orang luar dibentengi sama mereka. Betul. Oh, jangan ganggu kami gitu. Di kita sekarang ada namanya multi usaha kehutanan. Multi usaha kehutanan itu ya salah satunya agroforestry motornya. Siap. Tapi memang ya kami secara kehutanan mungkin sifatnya lebih memperlebar jarak tanam. Jadi jarak tanam yang tadinya 3x1 di Jati ini misalnya, ini menjadi 3x8. Nah, di tengahnya ini dimungkinkan untuk budidaya tanaman-tanaman tadi yang sifatnya lebih cepat hasil, komersil, dan bisa menopang kesejahteraan masyarakat. Jadi ini bagian cara perhutani membalance antara planet dan people. Iya. Tapi masih profit, Pak. Ya. Karena kan perhutani bukan menargetkan maksimum profit, tapi optimum profit. Optimum profit. Ibaratnya kalau rumus ekonominya tuh bukan mempertemukan marginal revenue dengan marginal cost, tapi selama masih bisa sustainable, walaupun untung itu tidak terbesar, tapi kan kita bicara keuntungan secara publik juga. Jadi memang perhutani harus punya accountingnya dua, Pak. Financial accounting dan economic accounting. Dampak ekonominya juga di accounting juga gitu. Ya, insya Allah lah. Artinya prinsip-prinsip itu memang kita lalui dengan uji publik dulu. Betul. Tidak mungkin langsung ini menjadi kebijakan, enggak. Tapi dari best practice yang ada dan masyarakat juga happy karena kita juga cost. Setahun tuh Pak, kita itu nanam kurang lebih 19.000 hektar. Bibit itu kita siapkan 23 juta. Mungkin, wah kok besar sekali ya. Memang itu sudah kegiatan rutin kita, rata-rata segitu. Dan itu kalau tidak jadi kan buang-buang uang saja, kira-kira seperti itu. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang tadi, ini kita berharap ya kelestarian tanaman tegaan hutan dan fungsinya tetap terjaga, manfaatnya untuk masyarakat dan untuk kita juga semua. Nah ini perlu pentahelik Pak, semua termasuk dukungan Pemprov. Selain profit kepada internal cash perusahaan, tapi juga ada dampak ekonomi kepada masyarakat. Betul. Yang diuji dulu gitu, artinya masyarakat tidak, komoditi ini potensial tidak, kemudian dibuat skala yang lebih besar ya. Iya. Karena dampak ekonomi juga terpenting, salah satunya untuk masyarakat juga ya Pak. Iya. Nah untuk selanjutnya, selama ini apa yang Bapak ketahui mengenai kegiatan nih, contoh kegiatan untuk masyarakat desa hutan, mungkin Pak Kadifri terlebih dahulu. Iya, jadi kita ini ada 1,112, artinya 1,1 juta. Di tengah tadi 40 juta penduduk. Tentu nggak semua di pinggir hutan. Tadi 1829 desa ini kita bentuk dalam lembaga desa hutan. Nah, di dalam lembaga itulah ada notaris, ada
aspek legal yang sudah terbentuk, kita kerjasama dengan PKS, ada hak dan kewajiban, dan disitulah kegiatan-kegiatan itu bisa terwadai dengan baik, mulai dari perencanaannya, kemudian kalau kita budidaya ya budidaya, kita juga kelembagaannya kita kuatkan, budidayanya juga mulai dari penyuluh kita juga punya Pak, artinya untuk teknis budidaya juga. Nah, yang penting juga mungkin permodalan. Ini juga perlu juga para pihak untuk bisa sinergi. Termasuk after ini pasca panennya. Lah kalau pasca panen ini juga rendah, ini juga rata-rata kegiatan-kegiatan LMDA juga akan berat. Ini kalau di LMDA, kalau korporasi kita ini juga mempunyai TK, Pak. Mempunyai PAUD, punya TK. Kurang lebih 31 TK, 5 PAUD. Ya memang di pinggir hutan semua. Dan posisi ini sebenarnya untuk CSR juga untuk perhutani, untuk tanggung jawab kita. Selain yang core bisnis kita di bidang kehutanan, Pak. Nah, ya mudah-mudahan ke depan ini dukungan dari seluruh stakeholder termasuk Pemprov untuk eksistensi perusahaan, eksistensi fungsi-fungsi hutan sendiri, termasuk juga sinergi dengan masyarakat ini Pak. Jadi ya kita semua ini kita jaga supaya tetap amanah, kira-kira seperti itu. Apalagi sekarang BUMN ada akhlak Pak, core values, care value-nya. Nah, mungkin dari segi Pak Emil seperti apa Pak? Ya, tadi lembaga ini kan adalah sebuah wadah tadi yang saya sampaikan, yang harapannya kalau masalah itu ditanggung sendiri sama masalah itu ditanggung bersama, itu tentu beda kemampuan mengelola resiko dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa penguatan kelembagaan ini akan ada dampak realnya terhadap tadi peningkatan kualitas budidaya, kemampuan mengakses pasar, kemudian juga kemampuan meredam resiko-resiko tadi itu kan, kayak misalnya mereka bisa nitip nih gudang untuk menyimpan gitu kan, komoditinya karena patungan. Bayang kalau sendiri suruh nyari kan susah. Nah, satu spiritnya itu ya spirit gotong royong desa. Kenapa saya masih sangat menghargai eksistensi LMDH walaupun ada konsep-konsep baru yang muncul. Bahkan perhutanan sosial pun berbasis kelompok. Bukan individual sebenarnya. Karena justru pendekatan kolektif ini yang selaras dengan semangat kekeluargaan kita. Jadi bukan individualisme gitu. Nah, harapan saya bahwa lembaga-lembaga ini bukan hanya kuat secara formil, tapi secara moral juga ada satu kebersamaan di antara anggota-anggotanya. Sehingga ini bisa menjadi sebuah wadah yang efektif agar potensi-potensi hutan itu bisa dikelola dengan adil, dengan tentunya produktif dan unggul. Pak, silakan. Ya, Ngopi Bapak. Ini bukan kopinya disobek, tapi digiling kan. Oh ini ya. Nah, sebelum melanjutkan Bapak, ini sedikit keluar dari topik. Saya ingin menanyakan ke Pak Emil. Nah, di luar kegiatan sebagai wakil gubernur, mungkin Bapak punya kegiatan yang lain apabila Bapak penat dalam pekerjaan. Nah, mungkin banyak kegiatan juga dari pagi sampai malam. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ini ketemu juga ya, saya pengen tahu nih. Ya. Salah satu keunikan dari pekerjaan sebagai wakil gubernur itu bukan pekerjaan tapi identitas. Gak bisa dilepas gitu. Apalagi kalau lagi di manapun itu pasti ada hubungannya gitu. Kita mau ngapain aja pasti ada kaitannya. Kita mau makan gitu ya di satu restoran, pasti nanti kita berpikir masalah restoran ini bayar pajak nggak kepada pemerintah kota setempat,
oh udah menerapkan protokol kesehatan belum, ini pegawainya kira-kira digaji sesuai dengan aturan apa enggak, ya jadi semua hal selalu ada kaitannya, mau ngapain aja gitu, sampai saya digoyoni gitu sama istri saya sama keluarga saya semua. Ya kalau lagi ya kita nggak bisa bener-bener liburan gitu, karena liburan pun tetap jadi kerja gitu. Kita ngeluh dikit, aduh kenapa di sini kok macet ya, agak ini, wah salah kita juga kan gitu. Wah ini juga urusan pemerintah juga gitu. Jadi menarik tuh pada dasarnya kalau sedang tidak menjadi wakil gubernur itu konsep yang agak sulit gitu, karena ya 24 hours ya kita menjadi wakil gubernur. Tapi tentunya sebagai wakil gubernur itu hal-hal yang kadang-kadang sifatnya itu mungkin bukan ngurusi tembar tanda tangan atau apa, itu bagian dari pekerjaan berinteraksi. Kita nyanyi bareng musisi gitu, itu bagian dari membangun keakraban dengan seniman. Kita menikmati lukisan karya seniman di Jawa Timur, itu juga bagian dari pemberdayaan eksistensi kita sebagai wakil gubernur. Oh, iya. Jadi banyak hal-hal juga tentunya yang saya senang musik kan, jadi musik itu bagian dari menjadi wakil gubernur yang menyenangkan juga gitu, karena ya sesuai dengan passion saya gitu. Dan apalagi ya, ini kuliner itu juga menarik. Saya aja tadi ngobrol, Pak udah nyobain yang di seberang belum gitu. Kayak saya denger nih Pak Emil suka sama soto Banjar ya Pak? Salah satunya di seberang sini ada, dan waktu itu dia menawarkan menu ikan patin yang menurut saya cukup mengingatkan saya kepada kuliner yang saya rasakan di Kalimantan, di mana sana yaitu gudangnya ya ikan-ikan sungai yang enak banget, fresh dan dibakar, enak banget lah pokoknya. Menurut saya di sini bisa mengingatkan saya kepada itu gitu. Nah, itu jadi dan di situ juga restoran itu jual soto Banjar gitu. Iya. Jadi bagi pemirsa, seberangnya Perhutani cari sendiri yang mana. Tapi banyak kuliner-kuliner yang menarik dan ya tadi kuliner mungkin yang bener-bener memang family time kali ya. Family time itu biasanya kadang anak-anak itu kita bisa ajak nonton bioskop misalnya gitu. Itu nonton bioskop. Walaupun kadang-kadang karena bener-bener capek gitu ya, saya ketiduran. Nonton ketiduran juga gitu. Karena ya, tapi yang penting udah bisa bawa anak-anak juga untuk harus bisa menyelipkan lah. Karena kerjaan wagub itu kadang weekend juga ada gitu. Weekend selalu ada agenda gitu kan. Masyarakat tuh kadang bikin agenda tuh justru pas weekend dan kita diharapkan hadir. Jadi kehormatan kalau kita dihadiri Bapak gitu kan. Wah ini senang ya Pak ya, hari ini aja saya juga senang. Ya kalau ini tentu bagian, maksud saya ini podcast ini bagus sekali ya karena bisa menjadi satu tempat siapapun latar belakangnya. Masuk saya bisa sharing dan menyamakan frekuensi mengenai apa sih sebenarnya policy kita hutan. Orang nggak sadar gitu, orang bayangannya hutan gitu ya. Mungkin banyak kan nonton film Tarzan gitu ya, dibikin hutan. Tapi bahwa sebenarnya hutan tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, dan banyak yang kita lakukan untuk itu. Nah, ini kembali lagi ke topik ya Pak, karena sebenarnya saya pengen bercerita terus, pengen tanya terus sebenarnya mengenai kegiatan Bapak di luar menjadi wakil gubernur, tapi kita harus balik lagi ke topik mengenai pemanfaatan hutan. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit mengenai contoh pemanfaatan hutan nih dari segi Bapak seperti apa sih? Gini, kalau kita ngomong pemanfaatan hutan, tadi kan banyak sekali sudah kita bahas ya. Esensinya hutan itu kan tegakan sebenarnya, karena kan itu primary function dari hutan. Definisi juga agak bergeser, di daerah pesisir itu ada kawasan mangrove ya Pak ya? Mangrove itu juga, makanya muncul konsep silvofishery, di mana sebenarnya mangrove itu, silvofishery itu bukan kawasannya dijadikan tambak disodet-sodet, ternyata mangrove-nya harus ada, tapi kemudian orang bisa membudidayakan biota-biota yang memang bisa di mangrove gitu. Walaupun juga mulai ada juga yang bisa kompromi ya, bisa disisakan tempat yang memungkinkan untuk dia bikin tambak-tambak juga. Nah ini ya pemanfaatan hutan nomor satu ya tegakan. Tegakan itu seringkali kayu, kecuali yang MTPS ya. MPTS
MPTS itu kan ya multi purpose tree species. ya ada buah-buahan. Buah, ya. Ya termasuk Kebun-kebun. di Trenggalek dulu hutan durian ya. Betul. Durio Forestry waktu itu namanya. Durio Forestry diresmikan waktu itu Menteri Pertanian saat itu. Hutan durian, jadi bisa ke sana. Bisa juga disadap getah pinusnya ya, getah pinusnya. Ya. Dan baru tadi kita bicara agroforestry, di mana kalau spacingnya itu diperlebar, Ya. mungkin ada tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan. Ada juga silvopastura yang justru memungkinkan itu untuk grazing ya, ternak. Walaupun biasanya kalau grazing bukan daerah pegunungan, yang guling sapi. Jadi banyak sekali potensi pemanfaatan kawasan hutan sampai ke agroturism, dan saya rasa semua potensi ini sudah dipetakan dengan sangat komprehensif oleh Perhutani dan dengan semangat people tadi. Ini digarap dengan melibatkan masyarakat setempat. Saya sudah pergi ke di Magetan itu, Pak. Mojosemi bagus penginapan. Itu jadi alami. ya dia memang perlu hutan. Kalau nggak ada hutannya ya nggak jadi apa-apa penginapan itu gitu. Jadi living side by side dengan nature, ada glamping ya, glamorous camping itu bagian dari pemanfaatan hutan. Jadi hutan itu bisa dimanfaatkan dari berbagai spektrum. Nah, tinggal bagaimana quality kompetensi untuk memanfaatkan hutan secara lestari itu butuh SDM dan kelembagaan yang mumpuni. Betul. Dimana saya berharap Perhutani bisa menjadi lokomotif tadi lah untuk mengajak elemen-elemen di Jawa Timur, apakah itu tadi kelompok tani hutan, LMDH, KPS, bahkan juga Pokmas yang biasanya berkaitan dengan kelautan perikanan, tapi kan mereka sebenarnya juga banyak irisannya dengan kawasan hutan gitu dan lain sebagainya, itu bisa, atau bahkan Karang Taruna dan lain sebagainya bisa ikut menjadi subjek bukan objek dari pembangunan kita. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin dari Pak Kadife ada tambahan? Iya, kita tadi menyambung dari Pak Emil. Untuk wisata kita sudah mulai naik kelas, Pak. Pertama sertifikasi CHSE ya, Clean Safety Health. CHSE ya? Ya, sama environment friendly lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita mengarah ke e-ticketing. Jadi sudah secara transparan, secara teknologi juga kita manfaatkan. Kemudian juga manfaat yang tadi jasa lingkungan itu buat kami di Perhutani memang belum besar untuk share pendapatan. Tetapi untuk masyarakat itu luar biasa. Karena jadi pemicu ekonomi, mulai parkir, mulai warung, mulai semua aspek, misalnya boat, ada flying fox, nah semuanya bisa. Nah, menurut saya ini juga perlu dikembangkan. Bahkan kami juga sudah merangkul, ada yang tadi glamping, Pak, tapi sekarang modelnya bobo box itu yang. Iya, bobo box. Ya. Di mana tuh? Di Cobaan Rondo. Sudah ada. Kita nanti akan kembangkan berapa, karena itu profesional. Ya. Dan eksekutif, moda dari manapun, rasanya mereka dengan standar kamar, pelayanan, fasilitas, keamanan dan sebagainya sangat nyaman, meskipun itu di daerah-daerah ya kawasan berhutan, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi seperti itu, kita menggandeng mitra-mitra profesional. Harus dikunjungi itu nanti tuh ya. Boleh Bapak. Kapan ini? Bareng ya Pak, kapan-kapan. Sudah operasional ini sudah. Termasuk bahkan dulu di Trenggalek kita juga di sport hutan kota. Oh ya. Nah, jadi alun-alun kita juga ada yang konsepnya hutan. Ya itu tadi, betul, kita nggak ngelihat jumlah dananya berapa. Tapi orang yang sudah merasakan bisa punya pencaharian yang layak dari hal-hal itu akan ikut menjaga kelestariannya hutan. Ya tukang parkirnya akan jaga, yang semua. jualan makanan akan jaga, yang operate flying fox akan jaga, kan gitu. Saling kerjasama yang baik ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, sebenarnya peran Pemprov dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan itu seperti apa?
Kita tentunya juga melalui APBD Dinas Kehutanan ada intervensi-intervensi program-program pemerintah yang tentunya kita harapkan bisa komplementer dengan apa yang sudah difasilitasi oleh Perhutani misalnya gitu. Pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, baik itu sifatnya fisik ya, tangible ya, artinya bisa terlihat, sarpras dan sebagainya, sampai ke yang sifatnya mungkin kompetensi. Itu kita lakukan, termasuk penghijauan pun kita juga kadang ikut juga menyediakan Penghijauannya bibit. menanam bibit atau bagaimana itu, Pak? Iya, tentu penyediaan bibit itu sendiri untuk tanaman hutan itu juga bagian dari, makanya di tahun 2020 waktu itu Bu Gubernur kemudian menugaskan kami untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas ini teknis ya, baik itu perkebunan, perikanan, pertanian, kehutanan gitu ya, Betul. untuk kemudian melihat apa nih program padat karya yang bisa didorong. Oh. Salah satunya tuh nursery itu kita memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok pemuda di kawasan desa-desa hutan untuk Ya. ikut membibit itu tadi, Ya, dan ya, kita beli bibitnya. bibitnya yang dihasilkan untuk kemudian ditanam Tanam. gitu. Nah, ini bagian dari proses tadi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Ya alhamdulillah dulu itu pokoknya selalu kemiskinan desa tuh lebih dari 2 kali lipat kota gitu ya. Tapi sekarang kita punya selisih itu sangat kesenjangan terkecil antara desa dengan kota. Untuk 5 tahun lebih terakhir ini kita terkecil sekarang. Karena kemiskinan desa bisa diturunkan sangat signifikan. Oh, percepatan kemakmurannya Di desa lebih berdasarkan data tinggi. BPS ya. Nah, Betul. ini mungkin buah dari kerjasama seluruh pihak Ya. untuk bisa meningkatkan potensi ekonomi desa. Jadi ada pengentasan kemiskinan yang lebih cepat di kawasan pedesaan. Iya. Saya pernah dengar dari Pak Bupati Madiun seperti itu, Pak. Jadi percepatan disparitasnya. Iya. Artinya di dalam kota dan di desa, malah di desa ini semakin cepat pertumbuhan Ya. kemakmurannya daripada Jadi yang di biasanya desa. 14 itu sekarang tinggal 13 berapa ya. Jadi penurunannya sangat signifikan di desa. Oke. Ya mudah-mudahan ini semua upaya Ya. pemerintah nasional, pemerintah provinsi, termasuk kabupaten yang terus-menerus ini bisa akhirnya membuahkan hasil ya kesejahteraan masyarakat, kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya Bapak, ini kira-kira bagaimana kebijakan dan arahan Pemprov terhadap stakeholder yang ada di Jawa Timur untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan? Ya, sekali lagi kan prinsip bisnis itu ada dua, satu maximum profit, yang kedua adalah sustainable profit. Sebenarnya kalau sustainable tuh harus mau berbagi rezeki lah gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi untuk bisa bersinergi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di kelompok-kelompok petani hutan, desa hutan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan kalau pentahelixnya tadi, dunia usaha misalnya, ya yang punya jejaring retail tolong dong diserap produk-produk dari mereka gitu ya. Kalau kurang ya kasih tahu kurangnya di mana dan kita bisa benahi gitu supaya memenuhi standar mereka, kira-kira gitu. Nah, itu dari dunia usaha. Dari akademisi tentu ya harapan kita tadi peran, sekarang kan juga UB punya UB Forest kan ya itu tadi ya. Ada Forest. Dan tujuannya mencetak banyak forester atau rimbawan-rimbawan yang bisa turun langsung kepada masyarakat, memberikan mereka pengetahuan dan juga kesadaran mengenai prospektifnya menjadi pelaku ekonomi yang berbasis kelestarian hutan. Lalu kalau kita bicara community juga sama ya perannya. Pemerintah tadi kami sudah ceritakan di Pemprov Jawa Timur seperti apa. Itu, dan media tentu masuk melalui podcast seperti ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendiseminasi dan membangun sebuah traction itu kalau ban ibaratnya tuh traction tuh ngegrip di jalan gitu, kalau nggak kan ini ya oleng. Jadi bagaimana kita ngegrip dengan stakeholder supaya sama-sama nih visinya untuk ini. Kalau semua itu bisa dilakukan maka tentu masyarakat desa hutan tidak akan merasa sendirian nih dalam berjuang dan berjibaku ya mencari ini rezeki.
Baik Pak, untuk selanjutnya nih, terkait peran Pemprov untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan itu seperti apa? Ya, sekali lagi saya rasa banyak irisan antara jawaban ini dengan apa yang sudah kita percaya bahwa ya alasan apapun tidak boleh dibenarkan kalau itu akan mengganggu kesinambungan dan kelanjutan hutan. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa itu terlalu idealis tuh mengasumsikan kita bisa menegakkan semua aturan sedetail mungkin. Karena ya itu, sekarang saya tanya kayak ibaratnya naik motor gitu. Orang ada nggak, Mbak masih ketemu nggak orang naik motor nggak pakai helm? Masih Pak. Masih. Iya. Pertanyaannya, dia tidak takut ditilang oleh polisi? Enggak juga Enggak sebenarnya. juga, iya. Tapi dia yakin nggak akan ketemu Polisi. polisi karena dia lewat jalan-jalan tertentu yang relatif sepi. Tidak semua pojok itu bisa diawasi, apalagi hutan, apalagi alas kan gitu kan, nggak bisa diawasi. Maka kalau kita nggak membangun sebuah kesadaran, akan berat untuk mengandalkan penegakan hukum. Law enforcement is the most expensive way sebenarnya untuk mencari itu. Maksudnya expensive bukan berarti nggak layak ya, itu perlu law enforcement, tapi ya kita ngerasakan COVID-19 gitu, ya masih ada orang yang melanggar. Karena apa? Karena itu di pojok-pojok yang nggak mungkin kita tempatkan. Makanya waktu itu patroli kita tempatkan di mana? Di tempat yang ada keramaian aja, pasar, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Karena kalau di tempat-tempat semua di setiap pojok diharapkan bisa dia ngawasi, susah. Justru yang harusnya punya peran adalah masyarakat sendiri gitu. Itu yang disebut citizen participation gitu. Jadi itulah makanya kita berharap selain kita fokus kepada enforcement, tapi juga kepada empowerment tadi, pemberdayaan, seperti apa yang disampaikan beliau. Jarak dilebarin dikit lah, biar mereka bisa nanam. Bisa aja beliau dipaksain mepet-mepet, tapi akhirnya orang ini kerjanya kemudian malah ganggu. Tapi kalau dikasih jarak, wah, kita itu juga punya moral lah, kita punya apa? Punya hati lah gitu. Orang-orang itu masa udah dikasih jarak cukup masih aja digangguin tanaman tegakannya kan, nggak juga kan gitu kan. Lebih optimal pastinya Pak. Jadi mereka, nah ini kan bisa juga dilakukan dengan cara-cara misalnya ada budaya gitu ya, tari-tarian atau apa yang menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan hidup. Itu kayak lagi di Trenggalek di Dongko itu ada tari Tronggo Yakso yang sebenarnya terinspirasi bagaimana orang mau mengesampingkan, karena yang dinaikin itu bukan jaranan kuda tapi jaranan yakso itu apa raksasa yang dianggap sebagai visualisasi dari nafsu. Kalau bisa mengatasi itu maka akan dapat rezeki yang berkelanjutan. Sama gitu, artinya prinsip-prinsip ini ditanamkan melalui cara-cara yang kearifan budaya, lokal corak-corak gitu ya. budaya, kearifan lokal gitu. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang terakhir, apa harapan Bapak ke depan untuk perhutani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan? Kalau menurut saya tracknya sudah baik sekali. Kami punya kerjasama yang sangat baik dengan perhutani di Jawa Timur. Saya juga pernah merasakan kerjasama dengan perhutani di tingkat ADM maupun di Wakanya. Sangat tentunya kita tahu bahwa semua yang memutuskan mengabdi di perhutani pasti punya personal calling yang tinggi sebenarnya untuk menjadi abdi negara, menjadi rimbawan yang bisa mewujudkan apa yang dipelajari secara keilmuan. Saya rasa sudah on right track. Tadi kita lihat bagaimana tadi kebijakan untuk menyediakan bibit untuk komoditi yang memang sudah secara seksama diyakini punya potensi. Juga memberikan spacing yang cukup tadi untuk bisa mengembangkan itu. Lalu wisata bahkan sudah ada kerjasama dengan berbagai entiti, memperoleh sertifikasi, CHSE dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Saya juga percaya bahwa kita butuh sinergi dengan perhutani dan kita yakin perhutani bisa menjadi sebuah fasilitator untuk masyarakat merasakan betul. Jadi kemakmuran masyarakat adalah bagian dari kesinambungan perhutani. Jangan malah dianggap berkonflik, enggak. Justru ini sejalan. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Enggak berarti kemudian udah nih garap aja sakarepmu, enggak segampang itu. Gitu, karena ini ekosistem gitu. Ini harapan kita itu bisa kita wujudkan melalui perhutani. Bagaimana Pak Kadifre, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi kita ini tetap apa yang menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah nasional dari
kalau di Jawa Timur Jatim Bangkit. Wah, ini bagian dari upaya-upaya kita supaya apapun upayanya ini mendukung dari program pemerintah. Dan kita kerjasama dengan Dinas Kehutanan operasionalnya kan gitu. Ya. Kemudian dengan ya stakeholder yang lain, komunitas, termasuk LSM sekalipun. Dan nyatanya mudah-mudahan kita ini alam ini bersahabat dengan kita. Artinya bencana alam minimal lah, kasarnya seperti itu. Kemudian juga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan karena alam. Karena perubahan iklim ini sangat mempengaruhi sekali kerentanan ya seluruh kehidupan. Dan hutan ini merupakan benteng terkait dengan bencana itu. Nah, kalau kita sudah merawat dan memelihara benteng, otomatis benteng akan berfungsi baik dan insya Allah kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Saya kira itu Siap. kita sangat terima kasih selama ini dukungan Pemprov, dinas maupun seluruh stakeholder terhadap perhutani dan eksistensi hutan masih sangat terjaga. Mudah-mudahan sampai kapanpun, Pak. Amin. Sukses untuk Amin. petani dan seluruh stakeholder hutan yang ada Amin. di Jawa Timur dan Indonesia. Amin. Baik, terima kasih Bapak Emil atas kehadirannya hari ini sehingga dapat memperkaya ilmu saya juga dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sama-sama. Amin. Bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap peran perhutani lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.